Kembali lagi di channel Mas Arkan. Ini adalah lanjutan perjalanan bersama bus Yowanda Prima. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, di mana kita memulai perjalanan dari kota Padang, Sumatera Barat. Silahkan ditonton dulu ya jika belum. Dan jika sudah nonton video part satunya, mari kita lanjutkan perjalanannya kembali dari Padang Panjang. Sekarang kita sudah sampai di terminal Busur Padang Panjang. Busur itu singkatan dari Bukit Surungan ya. Jadi bus Yowanda Prima yang kita naikin itu masuk ke sini juga. Dan disinilah banyak penumpang yang naik ke bus yang kita tumpangi. Terus nggak tahu ya di sini berhenti berapa lama. Semoga berhentinya bisa memberi waktu untuk sholat dulu. Karena sebentar lagi sudah mau masuk azan zuhur. Untuk terminalnya seperti ini ya teman-teman. Tuh, terminalnya tuh membawa kita ke tahun 90-an awal gitu loh. Terus di sini kayak ada bengkel-bengkelnya gitu. Tuh. Mirip-mirip belakangnya terminal Arjosari sih ini. Terus di sini tuh adem, banyak pohon, dikelilingin pohon-pohon. Terus ada parkiran truk juga di sebelah sana. Nah, ini untuk masjidnya. Masjid Babus Salam namanya. Dan di terminal ini cukup lengkap busnya. Mau yang ke Medan, mau yang ke Jakarta, Jabodetabek, mau yang ke Palembang, lengkap. Nah, ini untuk Epastar di sebelah sini. Tuh. Itu Epastar. Terus untuk Yowanda Prima ada di sebelah sini. Jadi kalau teman-teman mau naik bus Yowanda Prima dari Padang Panjang menuju ke Palembang bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Bisa di WhatsApp atau telepon ya. Wah. Oh, kalau yang ini dia dari Bukit Tinggi. Jadi yang ke Palembang tuh ada dua. Bukit Tinggi satu, Padang satu. Mantep banget ya. Penumpangnya. Oh, jadi ini kayaknya penumpangnya dioper gitu deh, di transit penumpangnya. Ya, setelah berhenti di terminal Bukit Surungan Padang Panjang kurang lebih sekitar 15 menitan, ini kita akhirnya diberangkatkan kembali. Dan dari terminal Padang Panjang ini ya, penumpangnya langsung lumayan penuh teman-teman. Kayaknya ini tersisa di bawah 5 kursi aja deh. Tuh ya, udah hampir full. Kapan-kapan kita cobain ya unitnya Yowanda Prima yang ini nih. Itu dia memakai bodi buatan karoseri Piala Mas. Pernah sih aku naik bus dengan bodi Piala Mas, waktu itu naik bus Damri dari Gambir, Jakarta Pusat menuju ke Lampung. Nah, ini kita keluarnya dari pintu yang berbeda dengan pintu masuk tadi. Ini ada pertigaan, kalau kita ke kanan kembali ke Padang, ini kita ambil kiri menuju ke Danau Singkarak dan akan melewati kota Solok nantinya. Kalau ke Sumatera Barat yang selalu aku jadikan highlight adalah pemandangannya itu loh. Ya Allah, bagus banget ya. Jadi kita naik bus selain dari titik A ke titik B, sepanjang perjalanan itu kita kayak lagi wisata gitu loh. Pemandangannya bagus banget kalau ke Sumatera Barat tuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini di sebelah kanan dan juga kiri ada bukitnya. Dan kanan kirinya tuh persawahan yang hijau banget. Dari Padang Panjang menuju ke Solok, kita akan melewati beberapa spot yang seperti ini. Dan ini cukup mengerikan ya teman-teman. Ini pasti bagian atasnya tuh tipis banget. Nah, agak mengerikan ya lewat sini ya. Dan ada beberapa tempat seperti ini nantinya. Sampai ke Danau Singkarak. Itu ada 2 atau 3 kalau aku nggak salah ya. Jalannya juga rusak pula. Padang Panjang mengarah ke kota Solok itu kita turunan terus teman-teman, sampai kita melihat Danau Singkarak seperti ini tuh. Ini masih daerah tinggi sih, nanti akan lebih rendah lagi. Wih, bertemu dengan unitnya Gumarang Jaya. Terus di depan sana tuh ada Mior kayaknya tuh ya, tapi yang pariwisata. Di sebelah kanan kita ini adalah Danau Singkarak, dan sebentar lagi kita akan bersebelahan dengan danaunya. Ini emang muat ya
dua bus di satu jembatan ini kalau berpapasan. Nah coba mari kita lihat. Ini sih, oh ternyata muat tapi tuh kan berhenti. Karena ngepres banget nih tuh. Mior tuh udah full di sebelah kirinya. Ya kan. Nah, jadi ngepres banget lewat sini. Tuh. Sambil nunggu busnya kayaknya lagi naikin penumpang atau lagi nunggu penumpang gitu ya. Wah, kita bisa berhenti di sini dan melihat Danau Singkarak. Luar biasa banget. Ya ampun, bagus banget ya. Di Danau Singkarak ini ada kapal yang buat nyebrang gitu nggak sih? Nggak ada ya. Siapa yang tinggalnya dekat sini? Ayo, di tanah datar ini. Sudah lebih dari 10 menit kita berhenti di sini. Kayaknya belum datang ini penumpangnya. Ini aku jajan es teh ya. Tuh, ini harganya Rp6.000. Beli di sini nasi goreng Pak Zal. Ini warung yang keren sekali dia. Belakangnya langsung view-nya Danau Singkarak. Mantep banget. Ya, setelah berhenti kurang lebih 15 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali. Dan ternyata ini di sebelah kanan kita sekarang itu kayak rest area, tapi yang terkenal gitu loh. Makanya di sini ada banyak mobil pribadi yang berhenti. Tuh dia tuh, dia tingkat lagi ya. Seru banget kalau kita bisa duduk di atas dan ngelihat Danau Singkarak langsung di belakangnya. Wah, luar biasa sih, bagus banget. Pengen deh kapan-kapan kesini bawa motor gitu. Terus bisa berhenti di sini lama gitu ya sambil bengong ngeliatin Danau Singkarak. Jam 2:11 ini kita memasuki Terminal Bareh Solok dan sudah terlihat satu bus MPM di sana. Jadi bus Yuanda Prima juga ada masuk Terminal Bareh Solok untuk menaikkan penumpang. Itu ada bus Yanti Group juga. Tapi ini masih termasuk sepi sekali ya Terminal Bareh Solok. Tidak ada bus dari Jakarta lainnya selain MPM tadi. Nah ini dia untuk loketnya Yuanda Prima di Solok. Jadi teman-teman kalau mau naik bus Yuanda Prima menuju ke Palembang bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Baru nasi goreng. Berapa bang? 10 satu bang. Satu ya. Beli nasi goreng harganya Rp10.000. Katanya masih anget. Mari kita coba. Sekalian sarapan juga ya karena aku baru sarapan sate padang. Sate pical tadi. Kayaknya harus makan lagi. Hanya berhenti sebentar saja di Terminal Bareh Solok, nggak sampai 5 menitan. Dan ini aku sambil makan, nggak apa-apa ya, sorry ya. Ini satu-satunya kursi yang tersisa adalah kursi di sampingku. Ini kursi nomor 22. Sisanya sudah full semuanya. Tersisa satu saja. Kita tiba juga di rumah makan Umega di Gunung Medan. Baru kemarin dari sini naik bus Mior, sekarang udah di sini lagi. Jadi ternyata bus Yuanda Prima itu melakukan istirahat di rumah makan Umega Gunung Medan. Terus untuk bus Yuanda Prima ini kita tidak mendapatkan servis makan ya. Jadi untuk makannya kita bayar masing-masing. Dan di sini
terpantau sepi. Hanya ada bus Hyundai Prima, ada bus pariwisata. Nggak tahu itu dari mana mau kemana ya. Namanya Sumber Rejeki EM. Terus di sebelah sini ada Gumarang Jaya. Terus ada bus pariwisata di sebelahnya. Ada bus pariwisata lagi Berlian. Dan ada bus Siliwangi Antarnusa. Tapi nggak tahu kenapa parkirnya di sebelah sana. Biasanya parkirnya di sebelah sini. Mungkin udah mau berangkat, tapi berhenti lagi. Gitu. Yuk, sekarang mari kita masuk dulu ke dalam rumah makannya. Kita makan dulu. Dan ini sedikit gerimis ya teman-teman. By the way, bus ini AC-nya dingin sekali. Kelihatan ya, itu udah mulai ngembun di kaca. Padahal masih sore. Dingin banget AC-nya. Let's go, kita makan dulu. Untuk musola dan toiletnya masuk ke sini. Ya. Untuk rumah makannya terpantau sepi sekali karena jam segini tuh memang jam-jam sepinya di rumah makan Umega Gunung Medan. Udah berangkat semua lah bus yang menuju ke Padang. Dan ini dia, aku makannya soto Padang. Alhamdulillah sudah selesai makan. Dan tadi tuh aku makan pakai nasi, soto, teh manis sama air mineralnya satu. Itu harganya cuma Rp37.000 saja. Dan enaknya makan di rumah makan Umega ini bisa transfer. Hal yang sangat jarang kalau kita naik bus dan berhenti di rumah makan adalah bisa transfer. Apalagi kiris, langka banget. Dan baru sadar ternyata ini adalah bus Carona. Wah, ini bus yang cukup legend ya. Karena dulu waktu kecil pernah naik bus ini waktu dia jalan dari Raja Basa ke Bakauni. Ternyata masih ada sampai sekarang. Ini kayaknya pariwisata ya. Ini pariwisata atau bukan sih? Nggak tahu ya. Mari kita lihat lebih dekat. Oh iya, pariwisata ternyata. Ada tulisannya. Jadi dua bus ini dia pariwisata. Tuh penumpangnya. Asik. Di sini ternyata sudah ada yang jual kopi pakai motor listrik kayak gini ya. Ini bus kalau di Medan dia ada AKDP atau akap gitu deh. Cuma kalau di luar Medan ini pariwisata. Dan jarang ditemui nih pariwisatanya. Dan baru sadar kalau dua bus ini, Hyundai Prima dan juga Carona, itu warnanya hampir-hampir mirip gitu loh. Ya kan? Dia dominan putih, terus ada merah, hijau, kuning, oranye, dan di atasnya merah, di sininya merah. Tuh, sama kan? Ini ada merah, hijau, oranye, tapi nggak ada kuningnya. Itu oranye ya. Terus di sininya merah, di sini juga merah. Jadi kayak warnanya mirip-mirip gitu loh, pewarnaannya. Ya nggak sih? Seperti biasa, ini SPBU di Sumatera tuh selalu antri. Ini SPBU-nya punya rumah makan Umega juga. Di sebelahnya ada hotel, punya rumah makan Umega juga. Jadi Umega ini dia satu grup gitu ya. Ada hotel, ada rumah makan, ada SPBU, ada air mineral. Banyak grupnya. Tuh. Jadi mari kita tunggu bus kita diberangkatkan. Nggak tahu nih berangkat jam berapa. Semoga berangkatnya setelah maghrib ya. Karena ini jamnya udah nanggung banget, sebentar lagi maghrib. Sekarang sudah jam 17:50. Wah, masuk bus Mior yang menggunakan bodi Skylander R22. Ini bus waktu masih baru di karoseri, kita sempat review ya. Dan buat teman-teman yang belum nonton reviewnya, bus Mior Skylander R22 ini silakan nonton video yang ini. Jadi kebetulan banget ya kita bertemu sama dia. Dia masuk ke sini juga untuk istirahat dan jadilah kembaran dua Skylander R22. Nah, itu barusan klakson dari bus yang kita naikin. Disuruh kembali ke bis.
Yuk, mari kita masuk lagi. Padahal dikit lagi maghrib ya. Semoga sebentar lagi, semoga nanti berhenti di jalan, mampir masjid gitu. Sudah kembali ke kursi dan ini terpantau dingin sekali di bagian dalamnya. Tuh ya, di kacanya udah hampir full embunnya seperti ini. Padahal ini jam 6 sore aja belum ya. Makanya ini aku langsung selimutan kayak gini. Ya, ini agak kurang tebal sih selimutnya, tapi lumayan lah bisa menghalau dinginnya AC. Ini padahal udah ditutup semua loh, tapi dinginnya masih banget ya. Tepat 30 menit kita berhenti di rumah makan Umega Gunung Medan. Akhirnya kita diberangkatkan kembali, meninggalkan bus Mior Pariwisata. Ini nggak tahu ya dia dari mana mau kemana, berangkatnya dari mana, tujuannya kemana maksudnya. Dan juga meninggalkan bus Carona. Ini bus Carona lama banget berhentinya. Dia udah berhenti sebelum kita datang dan ini kita berangkatnya duluan. Terus juga bus Berlian yang tadi warna hijau yang berhenti di sini, aku kira rombongannya bus Carona, ternyata bukan ya. Dia udah berangkat meninggalkan rumah makan Umega Gunung Medan. Ya, jadi kita berhenti di masjid. Nggak tahu ini masjid namanya apa. Ini masih di daerah Darmasraya ya. Kurang lebih sekitar 40 menit dari rumah makan Umega di Gunung Medan. Ternyata untuk bus Yuanda Prima, itu ketika waktu maghrib, busnya juga disinggahkan dulu ke masjid. Jadi buat penumpang yang ingin melaksanakan sholat maghrib dan juga isya, bisa ke masjid dulu. Mantap sekali. Dan seperti inilah penampakan bus yang kita naikin ketika mulai gelap ya. Lampu-lampunya dinyalakan. Ini lampu yang atas juga tuh, yang warna biru. Bagus, bagus, bagus. Semoga tidak ada kejadian aneh-aneh ya. Karena aku tuh kalau ngelihat retakan kaca seperti ini tuh agak overthinking nih. Tiba-tiba banyak mobil masuk. Oke, setelah berhenti kurang lebih 20 menitan, akhirnya kita diberangkatkan lagi dari Masjid At-Taqwa di Darmasraya. Dan ini untuk jalur yang dilewati oleh bus Yuanda Prima itu sama teman-teman, seperti jalurnya bus Padang. Iya, bus Padang ke Jakarta maksudnya. Jadi kita start dari Padang, terus kita tuh lewat Jambi yang Simpang Tempino itu, terus nanti tembus-tembusnya di Bayung Lencir dan akan finish di Palembang. Dan entah mengapa ini lampunya belum dimatikan, padahal kita sudah jalan kurang lebih 10 menitan. Biasanya kalau ada tanda-tanda seperti ini pasti ada yang terjadi sesuatu nih. Ada kode-kode gitulah, cuman aku juga kurang peka ya dengan kode-kode yang diberikan nih. Kenapa ya? Ini udah 10 menit lebih tapi lampunya belum dimatikan nih. Padahal kan silau ya sebenarnya ya. Buat ke drivernya juga mantul lampunya. Kenapa nggak dimatikan ya? Ada yang ngerti nggak kira-kira kenapa nih lampunya tidak dimatikan atau tidak digelapin?
Ya, sekarang jam 4 pagi. Ini kita tiba di rumah makan Simpang Raya di Bayung Lecir, Kabupaten Musi, Banyuasin. Dan ini aku agak khawatir nih. Harusnya kita masuk sini sekitar jam setengah 3 sampai jam 3, jam 2 lah biasanya masuk sini ya. Tapi mungkin tadi macet, jadinya kita masuk sini jam 4. Yang aku khawatirkan adalah aku tuh nanti siang, jam 12 siang, itu langsung lanjut perjalanan menuju ke Jakarta, teman-teman. Mepet banget. Tadi aku lihat estimasi waktu sampai di Palembang itu udah jam setengah 10. Anggaplah berhenti di sini setengah jam. Berarti jam 10 sampai di Palembang. Kalau langsung ke Palembangnya nggak berhenti-berhenti lagi. Kalau ada berhenti-berhenti lagi, bisa jam 11, setengah 12 mungkin. Waduh, mepet banget nih. Sama keberangkatanku ke Jakarta naik bus nanti siang. Ya, semoga sebelum jam 11 udah sampai ya di Palembang. Karena kalau tidak, hanguslah tiketku. Lumayan sekali ya, 400.000 lebih. Jadi, semoga perjalanannya lancar. Tidak ada banyak berhenti-berhenti, nurunin penumpang ya nurunin aja, nggak lama berhentinya. Dan di sini ternyata jam 4 pagi itu masih banyak bus. Ini ada MPM, ini ada Al Hijrah yang Scania, ini ada Kudo Gadang Transport Express, ini ada MPM lagi, itu bus yang kita naikin, di sebelahnya ada MPM lagi. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bus jam 4 pagi. Dan ini lagi diisi solarnya tuh, MPM. Bus kita juga lagi diisi solarnya tadi. Mungkin tidak kedapatan solar ya, jadinya diisi pakai solar cadangan gitu. Ya udah, ini aku nggak makan karena ya udah jam segini ya, jam 4 pagi. Kalau tadi sampai sini jam setengah 3 atau jam 2 mungkin aku bisa makan, tapi kalau udah jam 4 kayaknya nanggung ya mau makan. Mending nanti sekalian di Palembang. Seperti biasa di sini ada banyak truk yang parkir, banyak sekali. Belakang juga banyak. Nah, ini ada satu bus lagi yang masuk nih kayaknya nih. Kita lihat bus apakah itu. Lama beloknya. Nah, ini dia. MPM. Wih. Selamat pagi, sekarang jam setengah 9 pagi. Ini kita kayaknya ini ada di Pangkalan Balai ya teman-teman, di jalur lingkar luarnya atau ring roadnya dari Pangkalan Balai. Dan ini emang satu jalur begini ya, maksudnya satu arah begini ya. Tuh, kayaknya beberapa kali lewat sini ini dua arah deh. Ini kenapa jadi satu arah begini ya? Jadi kalau udah di Pangkalan Balai ini udah deket dengan Palembang.
Oke, alhamdulillah sekarang jam 10 pagi sampai juga di terminal Alang-Alang Lebar. Jadi perjalanan kita total tuh 25 jam ya dari Padang menuju ke Palembang. Sebenarnya tadinya aku mau turunnya di asrama haji, tapi ternyata bus Yoanda Prima itu tidak lewat KM 12 asrama haji Soekarno-Hatta. Jadi langsung ke sana, nanti tembus-tembusnya tuh ke Poligon, langsung ke loketnya Yoanda Prima. Dan kalau dari sana mau ke kantornya Epastar di asrama haji itu jauh banget, hampir 12 km dari Poligon ke asrama haji ke kantornya Epastar. Jadi aku turun sini aja dan lanjut naik ojek online ke asrama haji, paling cuma sekitar 3 kilo, 4 km lah gitu teman-teman. Dan langsung melanjutkan perjalanan dari Palembang menuju ke Jakarta. Jadi waktu kita di Palembang ini hanya 2 jam saja. Trip-trip kayak gini jangan ditiru ya teman-teman, karena butuh fisik yang prima, fisik yang sehat banget dan sudah biasa. Karena kalau enggak pasti akan tepar di jalan. Dan ini barengan sama NPM. Wih, V75. Dapat nggak nih? Dapat nggak nih? Dapat. Ayo. Terus. Oke. Ini Adi Prima juga, dia parkirnya nanggung ya. Jadi kalau ada bus putar balik, dia hampir kena gitu. Oke. Jadi seperti itu aja video kita kali ini, naik bus Yoanda Prima. Ada teman-teman yang udah pernah naik bus Yoanda Prima, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta naik bus Epastar. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.